Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Mujinugroho, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Irin Isnaini sebagai guru kelas 4 SDN Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum Bu Irin. Waalaikumsalam Pak Heru. Ya, bagaimana kabar Bu Irin? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai awal sebelum Bu Irin nanti melakukan proses pembelajaran sebagai kegiatan supervisi kelas. Baiklah. Adapun tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengetahui persiapan dari Bu Irin yang nantinya Bu Irin dalam proses pembelajaran supaya lebih siap, lebih percaya diri, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksanakan dengan lebih baik. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Irin. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Irin capai? Ya, baiklah Pak Heru, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah agar peserta didik mampu menceritakan sejarah yang ada di daerahnya maupun yang ada di NKRI. Peserta didik juga mampu menyebutkan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di NKRI. Itu tujuan pembelajaran saya. Oh iya Bu, area perkembangan yang ingin Bu Irin capai dalam kegiatan ini yaitu apa Bu? Untuk area perkembangan yang ingin saya capai adalah terkait dengan penguasaan kelas, kemudian keaktifan anak-anak dalam melakukan proses pembelajaran. Ya Bu, kemudian bagaimana rancangan proses pembelajaran yang akan nanti Ibu Irin terapkan? Untuk rancangan pembelajarannya, seperti biasanya Pak Heru, saya melakukan kegiatan pendahuluan berupa absensi, kemudian memotivasi anak-anak, kemudian melakukan apersepsi. Saya juga memberikan sedikit pertanyaan pemantik untuk meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran hari ini. Setelah itu, secara berkelompok nanti mereka akan berdiskusi. Sebelumnya saya putarkan video pembelajaran terkait dengan materi hari itu. Setelah itu nanti akan ada kuis-kuis interaktif, ada kegiatan penutup, refleksi, evaluasi mandiri, dan lain-lain. Untuk metodenya saya gunakan diskusi kelas. Oh iya. Kemudian tadi medianya apa saja Bu ya Bu? Untuk medianya saya gunakan video tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Indonesia. Setelah itu saya buatkan kuis interaktif agar anak-anak bisa secara aktif maju ke depan. Kemudian kapan Bu Irin akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Rabu 7 Februari 2024. Baik Bu Irin, jadi nanti pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Bu Irin akan melakukan kegiatan observasi yang nanti akan saya amati, kemudian akan saya catat mengenai kegiatan yang Bu Irin lakukan dalam proses pembelajaran. Setelah Bu Irin melaksanakan kegiatan observasi nanti, sekali lagi Bu Irin akan saya ajak untuk percakapan mengenai kegiatan pasca observasi. Yang baik. Nanti kegiatan tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya. Tujuan dari kegiatan pasca observasi yaitu untuk merefleksi umpan balik dan perbaikan yang akan Bu Irin lakukan. Baiklah. Sebelum saya akhiri, apa yang Bu Irin dapatkan dari hasil percakapan ini? Setelah saya melakukan percakapan praobservasi dengan Pak Heru, saya lebih siap, lebih pede untuk melakukan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Ya,
Terima kasih Bu Irin sudah mau membantu saya dalam kegiatan ini. Sama-sama, Pak Heru. Semoga bermanfaat bagi Bu Irin dalam proses Amin. pembelajaran sehingga pembelajaran lebih baik. Terima kasih Pak Heru atas ilmunya juga. Ya. Demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi, Bu Irin, dan SDN Surabaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu. Ayo ketua kelas, Alvaro, silakan maju ke depan, dipimpin temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Semangat? Siap belajar hari ini? Ya. Oke, Bu Irin absen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil angkat tangan. Aldo. Aldi. Alka. Alvaro. Aura. Hadir. Aril. Hadir. Semangat sekali Mas Aril. Cynthia. Hadir. Zahwa. Sudah Bu Irin absen semua ya? Nah, sebelum hari ini kita mulai pelajaran, Bu Irin pengen tahu nih, kalian hari ini semangatnya sudah siap apa belum? Sudah. Jadi untuk materi kita adalah tentang perkembangan sejarah Indonesia. Silakan dibuka dulu bukunya. Sekarang waktunya mata pelajaran apa? IPAS. Dibuka
halaman 128 di buku paket. Halaman 128. Ayo Mas Rafael, disiapkan bukunya. (128) Sudah semuanya? Nah, kita hari ini belajar tentang perkembangan sejarah Indonesia. Jadi sebelum menjadi Indonesia yang kamu tahu sekarang, Indonesia dulunya itu seperti apa sih? Seperti kerajaan. Coba kita cek. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah Indonesia hingga menjadi NKRI? Ada yang tahu apa? Tidak? Belum tahu. Kalau yang ini, apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita kerajaan yang ada di Indonesia? Pernah. Yang pernah coba angkat tangan. Mas Ariel, cerita apa? Tentang kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Yang lainnya? Ada yang tahu, ada yang sudah membaca cerita kerajaan yang lain selain kerajaan Majapahit? Mas Aldi? Majapahit juga. Mbak Aura? Kerajaan Kutai. Ternyata kalian sudah banyak tahu tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Pintar. Kalian membacanya di mana? Kalau Bu Irin boleh tahu. Di perpustakaan. Wah, rajin sekali. Siapa yang tahu kerajaan apa saja yang pernah ada di Indonesia? Banyak juga yang tahu. Coba Mbak Zawa, kerajaan apa saja yang ada di Indonesia? Kerajaan Kutai. Yang lain? Mas Alvaro? Kerajaan Mataram. Jadi hari ini kalian tujuan mempelajari tentang sejarah Indonesia adalah agar kalian mampu menyebutkan kerajaan apa saja yang pernah berkembang di tempat tinggal kita atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sebelum menjadi Republik Indonesia, dulu Indonesia ini masih berupa kerajaan-kerajaan. Kerajaannya ada banyak sekali, ada macam-macam. Ada yang memiliki corak Hindu, ada kerajaan yang bercorak Buddha, dan juga ada kerajaan yang bercorak Islam. Kalau kerajaan itu bercorak Hindu, berarti dia dipengaruhi oleh agama Hindu. Kalau kerajaannya bercorak Buddha, berarti dia dipengaruhi oleh agama Buddha. Kalau kerajaannya bercorak Islam, berarti dia dipengaruhi oleh agama Islam. Nah, siapa yang membawa agama Hindu, agama Buddha, agama Islam kok bisa sampai di Indonesia? Agar kalian lebih paham tentang kerajaan apa saja yang dulunya ada di Indonesia, kita simak videonya secara seksama. Diperhatikan baik-baik ya, karena nanti akan ada kuis. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Ada yang pernah? Atau mungkin Belum. Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran
dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Batukadewa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah prasasti kedudukan bukit dan prasasti Talangtuo. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamali. Peninggalan kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan prasasti Kudaden. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para dagang dari Arab, Persia, dan Buddha. Ini adalah salah satu contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasari di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1297 Masehi oleh Raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasari mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasari kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasari adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh Raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun pada tahun 1755 melalui perjanjian Diatri, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin Pakubuwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Malang. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, Kerajaan Ternate masih ada, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung yang mampu mempersatukan Kerajaan Ternate dan Tidore, serta mengusir Portugis dari Maluku. Peninggalan Kerajaan Tidore adalah benteng Tori Tagula dan Istana Karaturki. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan Kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Peninggalan Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan
Kerajaan Goa Taluk mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Peninggalan Kerajaan Goa Taluk adalah Istana Bala Lampoa dan Masjid Katangka. Nah, gimana setelah kita menyaksikan video tadi? Sudah mulai paham dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Sekarang saatnya kuis. Yang bisa angkat tangan boleh maju ke depan untuk menjawab ya. Soal nomor 1, cara menjawabnya adalah kalian harus maju ke depan, kemudian kalian pencet mana jawaban yang sesuai. Pilihan jawabannya sudah ada di bawah. Nomor 1, letak Kerajaan Singosari. Siapa yang mau maju? Ariel, silakan. Di mana ya letak Kerajaan Singosari? Boleh langsung dipencet. Iya, coba dipegang di situ. Benar, kasih aplaus buat Mas Ari. Soal kedua. Kuis kedua. Mas Aldi, ayo silakan maju. Agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kalau tadi menyimak videonya, pasti bisa. Ayo. Oh, benar lagi. Hebat Mas Aldi. Sekarang Mahapati yang membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaan. Siapa yang mau maju? Mas Ari lagi. Coba kita kasih kesempatan ke Mas Aldo. Ayo. Betul lagi. Masih ada 2 kali kesempatan. Bagi yang mau maju, yang bisa menjawab, boleh. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Akbar. Ayo Akbar, yang mana Akbar? Wah, Mas Akbar jawab Kerajaan Kutai. Ternyata benar, kasih tepuk tangan. Terakhir. Peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Jawa. Kelompok ini kan sudah, ya, gantian. Tinggal 1 jawabannya benar. Kasih tepuk tangan buat temannya. Nah, setelah kita melaksanakan kuis, nanti Bu Irin kasih lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama teman kelompok. Bagi nanti yang sudah selesai, nanti bisa bergantian untuk mengisi maju ke depan. Bu Irin ingin tahu pemahaman kalian saat memahami video tadi. Jadi harus mengerjakan lembar kerja. Bisa didiskusikan dengan teman sekelompok. Harus berdiskusi ya. Jangan lupa nama-nama kelompoknya ditulis. Bu Irin kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nama kelompok bisa diisi dengan nama-namanya kalian ya. Mulai dari Rafael, Aldo, dan lain-lain.
Dalam. Nomor 4. Kenapa nomor 4? Apa namanya? Coba cari. Dalam. Gimana? Nomor 2. Mana kerajaan Kediri? Mana rajanya? Yang mana kira-kira yang cocok dengan kolomnya? Ini kebanyakan ini kesebut. Ini kebanyakan. Enggak. Iya, Yang ini. dicoba aja salah satu. Ya. Pas kan? Tadi kenapa enggak pas? Kok bisa? Iya, ayo. Ada. Sudah kamu baca lo tadi? Sudah. Kenapa masih enggak nemu? Padahal sudah terbaca tadi. Kitab-kitab karya. Empu siapa soalnya? Empu siapa? Kitabnya namanya apa? Kalau nggak bisa satu soal itu bisa diloncati, nyari soal yang lain, jawaban dari soal yang lain. Iya. Bisa sambil berpakai. Ayo berdiskusi. Yang mana yang benar kira-kira? Disesuaikan kolomnya. Kalau mau menjawab harus disesuaikan kolomnya. Ada kesulitan? Ya. Sudah? Dari awal ini apa? Empu siapa? Ini kitabnya apa? Mari kita cocokkan ya. Untuk soal nomor 1, siapa yang ingin maju? Dari kelompok 1, Aril. Silakan maju Aril. Nomor 1, sini
menghadap ke depan. Kamu pilih nomor 1. Apa soalnya? Hindu, Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh siapa? Brahmana. Coba kamu ketik di sini Brahmana. Bentar, nomor 1. Ayo langsung. Belum. Ayo. Kelompok 1 menjawab dengan benar. Kasih tepuk tangan. Sekarang nomor 2. Siapa yang ingin maju menjadi nomor 2? Dari kelompok 2, Mbak Aura. Raja Kerajaan Kediri adalah langsung diketik. Ketiga, Mbak Cynthia. Huruf yang terdapat pada prasasti stupa. Benar, tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Sekarang nomor 4. Kitab karangan Empu Prapanca, silakan Mbak Jawa. Salah lagi. Aduh, ternyata ngetiknya kalian kurang konsentrasi. Sebenarnya sudah bisa menjawab, tapi karena ngetik sendiri jadi salah ya. Nomor 5 sekarang. Siapa yang ingin maju nomor 5? Ayo, Alvaro, silakan. Kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Siapa? Yang mana sih? Benar. Sekarang karena kalian sudah menyimak semuanya, TTS-nya juga sudah diisi dengan benar. Sekarang kita kerjakan evaluasi secara sendiri-sendiri. Evaluasinya dibuka Bunda Ceria ya. Tadi sudah melaksanakan kuis dan sudah TTS. Sekarang waktunya Bunda Ceria, dibuka halaman 83. Setelah kita pelajari semuanya tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, sekarang kita bisa tahu nama-nama kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan Indonesia di Indonesia yang bercorak Islam, yang pertama kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada kerajaan apa lagi? Kerajaan Demak. Kalau bercorak Hindu Buddha contohnya kerajaan apa?
Kerajaan Majapahit. Terus kerajaan apa lagi? Kerajaan Kalingga, kerajaan Kutai. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Apakah senang? Atau masih bingung? Masih bingung, ada yang masih bingung. Ada yang happy sekali? Ada. Jadi, karena kita belum pernah mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mungkin nanti di lain waktu kita akan bersama-sama berkunjung ke tempat-tempat sejarah. Senang? Untuk pertemuan pembelajaran hari ini, Bu Irin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Mujinugroho, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Irin Isnaini sebagai observer yang saya amati. Kemudian saya ditemani juga oleh Bu Nina selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Irin. Waalaikumsalam Pak Heru. Assalamualaikum Bu Nina. Ya. Bu Irin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, kali ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini nanti Bu Irin saya beri pertanyaan-pertanyaan terkait dari observasi yang telah kita lakukan tadi. Iya Pak Heru. Pertanyaan yang pertama Bu Irin, Monggo. bagaimana pendapat Bu Irin setelah menyajikan pembelajaran tadi? Saya merasa cukup senang, puas dan lega karena tadi yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Iya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Irin, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Irin? Untuk proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan alur dan tahapan-tahapan yang ada pada modul ajar saya, yang dimulai dengan kegiatan awal, ada absensi, apersepsi, dan lain-lain memotivasi siswa, ada kegiatan inti, anak-anak berdiskusi, saya sedikit memberikan pertanyaan dan video pembelajaran, kemudian anak-anak sudah mulai maju ke depan untuk mengerjakan tugas-tugas serta kuis yang saya berikan tadi. Untuk refleksi, anak-anak juga sudah melakukannya dengan baik, anak-anak sudah aktif, jadi saya kira sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, bagus Bu. Ya, yang ketiga Bu, Ibu bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan sudah memuaskan dalam proses pembelajaran. Tadi anak-anak sudah mulai aktif ya, mereka itu sudah berani untuk menampilkan, untuk mempresentasikan apa yang mereka diskusikan ke depan. Untuk area diskusi anak-anak tadi juga berjalan dengan baik. Mereka tidak hanya diam atau teman yang satu mengerjakan, tapi mereka juga semuanya ikut andil. Jadi saya merasa pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan. Penguasaan kelasnya juga cukup bagus. Ya, terima kasih Bu. Kemudian bagaimana perkiraan Bu Irin mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Sepertinya 90% Pak tadi itu. Karena ada beberapa kendala, salah satunya waktu yang mungkin membuat saya belum secara maksimal atau dengan puas menyampaikan materi tadi. Oh ya, bagus Bu. Ya, apa yang menjadi kesulitan Bu siswa? Walaupun sudah saya berikan video tadi, sepertinya anak-anak itu masih abstrak dalam membayangkan kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu.
karena mungkin anak-anak belum melihat secara nyata. Gitu, Pak. Iya. Nah, tadi sudah kesulitan siswa, sekarang bagaimana kesulitan dari Bu Irin? Iya, tadi saya kekurangan waktu itu Oh, iya. sebenarnya untuk lebih puas lagi menyampaikan materi yang sangat menarik ini pada anak-anak. Ya, Bu. Kemudian alternatif apa yang akan Bu Irin gunakan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Mungkin anak-anak bisa saya ajak mengunjungi situs-situs peninggalan warisan zaman dulu, Pak. Seperti misalkan di museum atau di dekat Lamongan yang ada peninggalan bersejarahnya, agar anak-anak bisa melihat secara nyata ini loh dulunya tempat tinggal kita itu seperti ini, tidak langsung menjadi modern seperti saat ini. Ya, Bu. Ya, pertanyaan yang terakhir, Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan mencoba membawa anak-anak tadi, Pak, ke tempat situs-situs bersejarah di daerah sekitar. Terus lebih gamblang lagi dalam menyampaikan tujuan. Misalnya tadi saya merasa itu kurang. Ya, terima kasih Bu Irin. Semoga yang direncanakan Bu Irin bisa terrealisasi dan saya tunggu cerita-cerita dari Bu Irin selanjutnya. Oke, Ya. terima kasih Pak Heru. Ya, kira-kira kapan Bu ya akan dilaksanakan tentang rencananya tadi? Rencana tadi mungkin bisa dilaksanakan di akhir bab pembelajaran ini, di akhir materi ini. Ya, baiklah Bu Irin, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan yang direncanakan oleh Bu Irin bisa tercapai dan terrealisasi. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Bu Nina sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Monggo. Terima kasih Pak Heru, terima kasih ya. Oke, monggo. Pendapat saya gini Pak, Pak Heru sebagai observer tuh ya saya lihat sudah melaksanakan kegiatan atau prosedur pendampingan pada Burin itu sudah maksimal ya Burin ya. Oke, alhamdulillah. Untuk Burin sendiri setelah diwawancara dari Pak Heru tadi, ya alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran itu sudah urut saya lihat mulai dari tujuan sudah sebutkan inti dan penutupnya sudah gitu ya. Oke. Ya, Bu. Nah, yang itu tadi kesulitan siswa ya Bu ya. Oke. Untuk kesulitan siswa, kalau jenengan itu dengan punten merasa kesulitan siswa tadi kan ya. Iya, mungkin pemahamannya Ya. itu masih kurang Memang, nyata. Mungkin di sini di lingkungan sini Lamongan atau mana ya, itu kita gunakan alam takambang. Jadi alam takambang itu alat peraga yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin kita sudah ada. Jadi mungkin cuma transport ya, butuh transport, Oke, butuh biaya iya. dan waktu Nah, lagi. itu nanti dikomunikasikan dengan wali murid Bu. Ya, Nah. gitu. Jadi kita itu harus bisa apa ya, merangkul wali murid atau paguyuban. Jadi ini nanti lebih enak kalau gitu pembelajaran setiap ada pembelajaran apapun kita itu komunikasi dengan wali murid itu tadi gitu. Oke. Nah, dari situ tadi juga anak sudah aktif, alhamdulillah Brin ya. Sudah aktif, ada diskusi juga, sudah kan Brin ya? Alhamdulillah sudah. Oke, ya. Tapi kendalanya cuma itu tadi kan ya. Iya. Jadi untuk kedepannya pastinya nanti monggo anak diajak biar tahu ya. Jadi bukan cerita saja, tapi dia itu tahu buktinya. Oh ini ada kerajaan ini di Lamongan tuh ada apa-apa sudah tahu. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Heru ya semuanya sudah bagus. Saya tidak berikan masukan ya Brin ya, itu sudah cukup. Terima kasih Bu Nina. Sudah cukup itu. Ilmu barunya terima kasih. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nina, saya ucapkan terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan terkait kegiatan dalam pasca observasi ini. Alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, mulai dari kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Nina dan Bu Irin. Ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.